Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini, yaitu hari terakhir pendidikan dan pelatihan paralegal, alhamdulillah berjalan sukses. Itu artinya Allah masih mencintai kita. Serta selawat serta salam mari kita sampaikan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bung, ya, disepakati tadi Bung Askalani SHI. Bung Askalani ini adalah merupakan koordinator gerakan anti korupsi Aceh. Pada pagi ini beliau berkesempatan memberikan materi kepada peserta pendidikan paralegal, yaitu mengenai penyusun rencana kerja. Yang juga saya banggakan kepada peserta yang tetap hadir mulai di hari pertama sampai hari ini, yaitu hari terakhir pendidikan dan pelatihan. Kami harapkan untuk semua, berhubung hari ini hari terakhir, kami berharap semua untuk sungguh-sungguh mengikutinya apa yang disampaikan oleh pemateri kita nantinya, yaitu Bung Askalani. Saya rasa untuk memperkenalkan diri, sebagian di sini saya belum banyak kenal dengan saya adalah Kaya Alim, nama saya Kaya Alim dari Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, perwakilan Aceh Singkil. Perlu juga diketahui, Pak Askalani ini adalah seorang penggerak anti korupsi. Di sini juga kita perkenalkan namanya Pak Askalani SHI, tempat tanggal lahir Alu Sungai Fina, Abdia, lahir tanggal 17 Agustus 1982, jenis kelamin agama Islam, kebangsaan suku Indonesia Aceh, status kawin, pekerjaan koordinator Badan Pekerja Gerak Aceh, alamat Jalan Residen Danobroto, Banda Aceh. Mengenai status perkawinan langsung nanti sama beliau kita tanyakan. Berhubung untuk menghemat waktu kepada Bung Askalani, kami persilahkan untuk membahas materinya. Kepada Bung Askalani kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Yara, khususnya ke Pak Alim sebagai moderator, kemudian juga untuk Pak Mujakir, ya, Pak Mujakir yang merupakan salah seorang ketua paralegal yang sedang saat ini merekrut para pahlawan-pahlawan baru di dalam bidang hukum. Kemudian juga untuk Pak Alan yang sudah memberi kesempatan saya untuk dapat berpartisipasi pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan materi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Ketua ini, Pak Safar, yang memberikan kesempatan saya ya untuk dapat bergabung bersama-sama pada pelatihan terhadap paralegal tahun ini. Pertama saya mohon maaf sekali karena memang sebelumnya jadwal berganti-ganti terus. Harusnya di awal Alan mengontak saya, kemudian ada kegiatan di tempat lain, saya izinkan supaya diberikan kesempatan di hari terakhir. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung. Dan ini sebuah penghormatan juga untuk saya bisa bertemu dan bertatap muka dengan calon, ya, atau kemudian para legal di seluruh kabupaten kota yang sudah bergabung bersama-sama dengan kawan-kawan Yara. Nah, intinya bahwa memang pengantar atau kegiatan untuk pendalaman yang kita sebut pelatihan ini penting sekali sebenarnya, apalagi sebagian besar kawan-kawan adalah kawan-kawan baru yang kemudian perlu
mendapat upgrading ya, sehingga kemudian dalam kerja-kerjanya bisa menjadi lebih baik ke depan dan menjadi yang membantu kerja. Kita bantu oleh ya, halo Bang Alif. Oh, oke. Ya, kalau tadi putus. Jaringan dari tempat Pak Askal yang bermasalah. Jaringan akan kita bahas pada pagi ini. Sebagai bahan pertama adalah karena memang diberikan kesempatan untuk bicara menyangkut soal rencana kerja, menyusun rencana kerja, maka sebelum proses terhadap apa itu menyusun rencana kerja, saya mungkin akan lebih di awal membriefing dulu menyangkut soal bagaimana pengantar kerja terhadap advokasi. Saya mohon ke kawan-kawan panitia untuk bisa menampilkan materinya, ya, untuk bisa agar membantu kawan-kawan kita dalam memahami apa yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pertama begini, dalam konteks bicara soal rencana kerja, menyusun rencana kerja, salah satu yang dipahami dulu apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, sebagai bahan pengantar, saya akan memasukkan dulu materi yang mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas oleh para pemateri yang awal. Jadi artinya begini, bahwa kalau kawan-kawan paralegal sudah bersepakat dan menaruh hati untuk bisa bergabung dengan gerakan sosial yang dibentuk oleh kawan-kawan YARA, maka salah satu kerja berikutnya adalah bagaimana menyiapkan kerja-kerja advokasi itu secara matang. Nah, kerja-kerja advokasi ini kan adalah bagian yang tidak terpisahkan, baik itu dilakukan oleh kawan-kawan YARA ataupun juga oleh kawan-kawan kami yang bergerak di isu anti korupsi. Jadi membicarakan terkait dengan menyusun rencana kerja, yang perlu dipahami dulu adalah bagaimana kerja-kerja yang akan dilakukan itu adalah bagian dari kerja-kerja advokasi. Dia punya sistematika, dia harus terstruktur, dia kemudian juga punya timeline waktu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam lebih kurang, mungkin saya minta izin lebih kurang sekitar 30 menit. Next, kawan-kawan panitia langsung ke pokok materinya. Ya, yang pertama begini, saya akan menjelaskan dulu apa itu advokasi. Jadi ketika kita ingin bicara menyusun rencana kerja, maka yang dipahami dulu adalah bahwa kerja-kerja ini adalah kerja-kerja advokasi. Nah, kalau dalam bahasa yang kita pakai sehari-hari, tentu advokasi itu banyak variabelnya. Misalnya kalau kita bergerak pada isu soal mendampingi publik yang kemudian membutuhkan yang disebut dengan membutuhkan keadilan hukum, maka kita akan berarti yang disebut dengan membela. Nah, kalau kemudian kita masuk pada konteks yang lain, maka tentu akan ada juga apa yang akan dilakukan itu berbagai bahan yang berhubungan dengan kerja-kerja advokasi. Misalnya terkait dengan salah satu tujuan dari advokasi itu adalah bicara soal gerakan yang terorganisir dan dia punya sistematika. Nah, dalam rencana kerja advokasi, salah satu hal yang paling penting dan urgen untuk dipahami oleh kita semua adalah bagaimana kerja-kerja advokasi itu harus terorganisir dan dia sistematis dia. Tidak boleh dia keluar dari code conduct ataupun kemudian rambu-rambu yang telah ditetapkan ketika kita bicara soal gerakan advokasi. Bagaimana strategi dan taktisnya? Nah, kalau kita ingin menyusun rencana kerja, maka salah satu dulu yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun yang disebut dengan strategi dan taktis. Nah, strategi ini adalah bagian yang dari suatu perencanaan, penggunaan sumber daya dan kekuatan untuk mencapai satu tujuan. Dalam kerja-kerja advokasi, maka strategi adalah bagian yang paling penting. Ya, kerja-kerja yang perlu dilakukan dulu adalah bagaimana membangun strategi. Nah, strategi itu apa hubungan relevansinya? Yang kita sebut dengan perencanaan penggunaan sumber daya. Sumber daya itu meliputi apa? Kalau hari ini kawan-kawan paralegal yang sudah berada di kabupaten kota, kemudian saya mengambil contoh misal YARA, kawan-kawan Pak Alim di Singkil ingin melakukan satu advokasi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan sektor publik, maka salah satu hal dulu yang dilakukan persiapan dalam kerja-kerja advokasi adalah bagaimana melihat strategi. Nah, strategi ini penting sekali karena
yang mau ditetapkan dulu adalah bagaimana sumber daya dan kekuatan kita. Jadi begitu sumber daya dan kekuatan kita miliki, maka kemudian itulah yang disebut dengan satu cara untuk mencapai tujuan. Maka dia menyusun strategi itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana taktisnya. Jadi taktis terkait dengan bagaimana menyusun strategi dan taktik adalah sebuah perencanaan operasional sumber daya dan kekuatan pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi memang kita dihadapkan pada dua strategi ini, ya. Strategi dan taktis itulah yang kemudian kalau ditambahkan atau bahasa kita semua, jika ditambahkan dengan taktis maka dia akan melahirkan perencanaan dan pemanfaatan yang paling matang. Dan salah satu hal untuk mencapai tujuan itu adalah bagaimana kemudian menyempurnakan penggunaan sumber daya dan kekuatan pada situasi dan kondisi yang tepat. Jadi bicara rencana kerja, ya, misalnya kita ingin menyusun rencana kerja, salah satu yang perlu dulu adalah bagaimana melihat terkait dengan soal strategi dan taktis yang akan digunakan. Sehingga strategi dan taktis ini adalah dua mata rantai, ya, kalau kita sebutkan dalam advokasi itu dua mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita bicara soal merencanakan sesuatu dengan menggunakan strategi, maka taktis yang dipakai itu juga bagian dari yang tidak boleh dia terpisahkan. Sehingga metode pada konsep bicara soal perencanaan dan pemanfaatan segenap kegiatan untuk memperjuangkan sesuatu itu bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian saya lanjutkan bahwa apa yang diperlukan sebenarnya dalam advokasi. Jadi kalau dalam kerja-kerja advokasi itu hampir mirip dia dengan kerja-kerja jurnalistik, ya. Ada 5W1H, bahwa kerja-kerja advokasi dalam menyusun rencana kerja memang salah satu yang perlu dulu adalah bagaimana menyusun 5W1H ini. Kenapa? Karena ini adalah fondasi awal dalam kerja-kerja rencana kerja yang ditetapkan dalam advokasi. Apa itu sebenarnya 5W1H? Kalau dalam jurnalistik juga menggunakan pendekatan 5W1H. Jadi dia misalnya kalau ada satu perkara yang ditangani atau kemudian ada pendampingan hukum yang akan dilakukan, maka penggunaan strategi terhadap nilai dan kegiatan taktis yang dipakai ini juga menggunakan 5W1H. Apa itu, apa kejadiannya, ya, bagaimana proses, siapa yang akan melakukan apa, kemudian kapan kita melakukannya, dan di mana melakukannya, kemudian bagaimana cara melakukannya, dan kenapa harus melakukan itu. Jadi itu adalah bagian-bagian dari proses rencana kerja praktis, ya, yang kemudian ditetapkan untuk mewujudkan proses yang akan dilakukan dalam advokasi. Nah, 5W1H ini mirip dia dengan kerja-kerja jurnalistik. Ada what, pertanyaannya, kemudian who, when, where, how, atau why. Itu adalah pernyataan-pernyataan kecil yang memang harus dipahami oleh kawan-kawan paralegal yang kemudian memilih untuk bergabung dengan kawan-kawan IARA. Jadi misalnya ada satu perkara nih, objek perkara yang akan diadvokasi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kemudian itu harus diadvokasi. Kemudian kita juga membagi strateginya, siapa melakukan apa. Ya. Kemudian juga kapan target timing yang akan dilakukan itu bisa tercapai. Kemudian bagaimana pola melakukan proses advokasinya. Kemudian yang paling penting adalah kapan proses advokasi itu mulai dilakukan. Nah, perangkat ini sebenarnya membantu kita untuk melakukan identifikasi masalah dan alasan kita melakukan advokasi, serta bagaimana advokasi itu dilakukan. Nah, dalam kerja-kerja advokasi memang menyusun rencana kerja itu adalah salah satu strategi yang paling penting dan urgent dia. Jadi ketika ada satu pokok masalah, nggak boleh dia kemudian mohon maaf ya, para legal yang kemudian sudah bergabung itu tergesa-gesa dalam menentukan suatu proses yang akan dilakukan. Karena kerja-kerja advokasi memang harus matang. Kita juga melihat apa itu dampak terhadap kerja advokasi yang akan dilakukan. Kemudian apakah ini berhubungan dengan code conduct misalnya organisasi, IARA atau tidak. Jadi tidak semua kerja advokasi yang menurut kita itu penting, tapi menurut organisasi belum tentu penting. Jadi memang kerja-kerja advokasi itu dia sistemnya harus sistematika dia, terstruktur dan memiliki code conduct yang sudah ditetapkan oleh payung hukum organisasi. Misalnya kalau kita sebutkan payung hukum organisasi IARA, itu tentu punya code conduct yang sangat ketat ya, untuk bisa dipakai oleh kawan-kawan paralegal dalam kerja-kerja advokasi
pada tahun yang akan datang. Nah, selain itu, apa yang kalau misalnya kita sudah merencanakan, sudah memiliki rencana target yang sudah ditentukan dan memiliki kapan advokasi itu direncanakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun yang disebut dengan analisis SWOT. Nah, SWOT dalam suatu rencana kerja itu sangat penting karena dia berhubungan dengan kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan. Tidak boleh dia kerja-kerja advokasi itu tidak terstruktur. Dia memang harus memiliki target yang hendak dicapai. Saya mengambil contoh ya, positioning sebagai contoh yang paling bagus yang sudah dilakukan oleh Pak Sapar dan kawan-kawan. Soal terkait dengan melakukan somasi kepada Kemendagri. Ini kan targetnya besar. Pasti kawan-kawan di IARA atau Pak Sapar dan kawan-kawan sudah melakukan analisa SWOT lebih dahulu terhadap upaya hukum yang akan dilakukan apabila Kemendagri tidak menjawab perihal terkait dengan somasi yang sudah dilayangkan. Nah, apa kemudian langkah hukumnya? Langkah hukumnya pasti akan ada gugatan. Dalam membangun suatu nilai advokasi itu yang paling diperlukan selain dia bicara soal tahapan kerja juga pada analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini sangat penting dia untuk melihat, pertama misalnya kalau kita bicara SWOT ya, dalam proses advokasi, yang perlu dulu dilakukan analisa adalah apakah kita memiliki kekuatan yang cukup ya, yang akan dilakukan pada upaya advokasi satu perkara atau satu upaya hukum yang akan dilakukan. Kekuatan apa sebenarnya yang kita miliki? Oh, kita miliki, misal saya mengambil contoh, di Singkil kawan-kawan Pak Alim ingin merencanakan satu advokasi menyangkut soal kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah Singkil, tapi kemudian bertentangan dengan publik misalnya. Itu salah satu contoh yang akan dilakukan. Nah, apa analisanya? Pertama adalah kalau kemudian perkaranya berhubungan dengan publik, tentu hal kekuatan sebagaimana yang perlu dilakukan. Salah satu adalah soal data. Data menyangkut soal kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dikumpulkan, yang itu akan menjadi modal bagi gerakan. Kemudian juga kita akan melihat kelemahan. Apa kelemahannya dalam satu advokasi? Kelemahan itu bisa macam-macam variabelnya. Misal contoh ya, karena perkara ini berhubungan dengan misalnya lawannya adalah instansi vertikal, misalnya tentara, polisi dan sebagainya, maka proses terhadap analisa yang akan dilakukan untuk melawan supaya tidak dilakukan upaya hukum balik itu penting. Jadi memang dalam kerja-kerja advokasi analisis terkait dengan SWOT-nya itu dibutuhkan. Jadi kawan-kawan paralegal misalnya diberikan kesempatan nantinya oleh Pak Mujakir dan kawan-kawan misalnya melakukan advokasi satu perkara yang memang membutuhkan dukungan banyak orang. Nah, bagaimana cara kerja advokasi itu? Salah satu upaya dulu adalah melakukan analisa terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi SWOT ini penting. Dia SWOT itu terdiri dari melihat kekuatan, apa kelemahan yang ada di kita misalnya, kemudian peluang apa yang sebenarnya bisa kita pakai sehingga advokasi itu bisa menjadi modal yang paling penting. Kita mengambil contoh ya, kerja advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan IARA Aceh Barat terhadap penetapan tersangka atas perkara penyerangan Polsek. Nah, kekuatan peluangnya apa? Pak Sapar dan kawan-kawan itu menggunakan salah satu peluang dengan melakukan kontak dengan Komisi 3, ya Pak Nasir, kemudian dijadikan ini sebagai salah satu pintu masuk untuk menjadikan ini bagian dari kerja advokasi. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, polisi kemudian membebaskan saudara D ini karena memang diduga tidak terlibat dalam kasus penembakan. Tetapi kalau tidak dipakai pola peluang ini, dipastikan misalnya D itu akan terus menjadi tersangka dan akan menjadi persakitan. Dan ini adalah peluang-peluang yang dipakai dalam kerja-kerja advokasi. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ancaman ini sebenarnya bukan sesuatu resiko yang paling ditakutkan dalam kerja-kerja advokasi. Proses kerja advokasi pasti tentu ada resiko, tapi resiko yang dijadikan sebagai basis itu adalah resiko terkait dengan umpan balik yang dilakukan oleh lawan. Apa yang disebut dengan umpan balik? Misal, kalau kita kemudian menyatakan pendapat hukum, tapi kemudian kita tidak memiliki basis argumentasi hukum yang benar, kemudian data yang kita pakai juga salah, maka umpan baliknya pasti kita kemudian disangkakan melakukan perbuatan dalam tanda kutip pencemaran nama baik, atau kemudian dianggap
melanggar aturan-aturan hukumnya. Nah, dalam kerja-kerja advokasi, proses-proses terhadap ancaman ini perlu sekali dia dipetakan. Jadi sehingga tidak gegabah. Jadi kawan-kawan paralegal kemudian yang sudah lolos dalam pendidikan bergabung dengan kawan-kawan YARA, tidak boleh serampangan juga. Misalnya mohon maaf ya, karena sudah sah ini menjadi anggota YARA, jadi seolah-olah semua yang disampaikan itu sudah pada konteks yang sangat betul. Jadi harus diingat juga kerja-kerja advokasi itu harus terstruktur dan punya sistematika. Misal ada satu perkara yang dilaporkan oleh penduduk kepada anggota paralegal, maka anggota paralegal itu wajib menyampaikan kepada pimpinan yang ada di wilayah tersebut. Misal, saya mengambil contoh, Pak Halim adalah Direktur Perwakilan YARA Singkil. Jadi ketika ada kawan-kawan di Singkil menemukan satu perkara baru, jadi tidak boleh langsung dulu disampaikan ke orang per orang. Jadi harus disampaikan dulu pada pimpinannya. Nah, itu siapa? Pak Halim. Pak Halim pasti bersama dengan kawan-kawan akan membentuk tim unit untuk kerja advokasi ini, melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di Banda Aceh. Setelah dinyatakan bahwa advokasi ini dilanjutkan, baru boleh dia disampaikan dalam konteks terbuka. Jadi memang kerja-kerja advokasi punya positioning nilai tawar yang memang tidak boleh dipisahkan dari gerakan apa yang sedang dilakukan. Kemudian kita lanjutkan ya. Apa itu advokasi yang lain? Nah, kerja-kerja sasaran dari strategi advokasi itu punya nilai. Nilainya apa? Salah satu yang perlu dilakukan kalau dalam bahasa hukum itu ditetapkan dengan, kalau kami menggunakan bahasanya adalah SMART. SMART itu adalah bahasa lain yang disampaikan dalam bentuk yang lebih spesifik dia. Saya mengambil contoh di bahasa kerja-kerja advokasi yang kita lakukan, bahwa SMART itu adalah bagian dari beberapa rumusan. Nah, kalau kami menyebutkan SMART itu terdiri dari spesifik, nah, rumusan, sasaran, spesifik, konkret, dan jelas. Kerja-kerja advokasi itu harus jelas, harus memiliki nilai-nilai positioning yang konkret. Tidak boleh tidak dia. Tidak boleh dia kemudian hari ini ngomong advokasi A, besok udah lusa udah ngomong yang lain. Tidak boleh. Jadi dalam kerja-kerja advokasi dia memang harus sustainable sampai selesai perkara yang ditangani. Jadi rumusan terkait dengan itu dia harus konkret, punya kejelasan terhadap kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kemudian yang kedua, punya indikatornya jelas, hasilnya juga harus jelas, bisa dipantau dan diketahui oleh publik. Ya, kerja-kerja advokasi memang harus seperti itu. Contohlah beberapa kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Pak Sapar dan kawan-kawan. Ya. Nah, kalau kawan-kawan mengikuti pola metode advokasi yang dilakukan oleh Pak Sapar dan kawan-kawan, itu pasti memiliki strategi yang sangat jelas. Dia indikatornya jelas dia. Misalnya kalau kemudian menggugat terkait UU PA, indikatornya jelas. Apa indikatornya? Yaitu rumusan terkait dengan nilai gugatan terhadap Undang-Undang PA itu kemudian mendapat tanggapan dan dirumuskan dalam kebijakan kertas kerja di tingkat nasional. Atau ngambil contoh misalnya terkait dengan gugatan terhadap pengembalian status kewenangan Aceh pada konteks bicara soal pengelolaan migas. Itu jelas sekali kalau mau ditelusuri. Apanya yang hasilnya yang jelas bisa dipantau oleh publik bahwa keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Sapar dan kawan-kawan mengembalikan status kewenangan Aceh dalam konteks bicara soal pengelolaan migas itu adalah sebuah indikator yang jelas ya. Kemudian dia juga fleksibel dia. Sasarannya memang harus yang mungkin bisa dicapai atau diwujudkan. Jadi dalam kerja-kerja advokasi nggak boleh dia kita bermimpi atau memiliki angan-angan yang tidak masuk akal. Saya ngambil contoh begini. Ada banyak kalau saya digerak itu tidak boleh dia kalau kemudian ada perkara korupsi yang ditangani itu nilainya bermacam-macam. Mimpinya begini. Kalau kemudian orang dituduhkan ini orang ini harus masuk penjara rame-rame. Tidak boleh seperti itu. Jadi memang dalam kerja-kerja advokasi punya capaian-capaian yang memang hendak dicapai atau diwujudkan. Tidak boleh dia berangan-angan yang aneh-aneh. Jadi memang advokasi, kerja-kerja advokasi khususnya untuk para legal ini harus dia punya timing yang tepat dia. Tidak boleh kemudian berangan-angan ini kalau dilakukan advokasi ini orang ini kemudian akan bisa masuk penjara. Tidak boleh seperti itu. Tapi kerjanya memang harus memiliki code conduct ya. Kemudian dia realistik. Kita mampu melaksanakan dan mencapainya, punya kemampuan, sumber daya akses, dan kemudian juga punya sumber daya waktu yang lebih banyak. Memang seperti itu. Dan yang paling penting dalam kerja advokasi itu adalah terkait batas waktu.
Jadi satu perkara penanganan perkara objek atas advokasi dia memiliki batas waktu. Tidak boleh dia kemudian tidak punya kejelasan. Misalnya kalau targetnya satu perkara terhadap bantuan hukum kepada masyarakat, maka itu ditargetkan berapa bulan harus selesai. Tidak boleh dia berlama-lama, berlarut-larut, karena itu akan memberi ancaman pada proses terkait dengan apa yang sedang dilakukan dalam kerja-kerja advokasi. Lanjut. Nah, 2 langkah sebenarnya dalam kerja-kerja advokasi. Ya, ini memang sudah disampaikan mungkin terlebih dahulu oleh pemateri yang lain. Saya hanya menambahkan saja. Nah, kerja-kerja advokasi kita hanya pada 2. Pertama, litigasi. Ya, litigasi ini kan metodenya adalah soal menggunakan mekanisme format institusi hukum yang ada. Bisa ke pengadilan, bisa pendampingan di kepolisian, bisa kemudian di pro-justisia lah dan sebagainya ya. Itu kemudian memiliki mekanisme administrasi secara tertutur yang tersedia. Jadi memang kerja-kerja litigasi ini kerja-kerja yang butuh waktu panjang dia. Karena misalnya masuk materi gugatan, pendampingan hukum, kerja-kerja lobby, advokasi, dan sebagainya. Itu bagian dari litigasi. Kemudian untuk khusus paralegal yang kemudian direkrut oleh kawan-kawan YARA yang basisnya bukan, mohon maaf ya, bukan dari alumni Fakultas Hukum, ini kemungkinan besar akan lebih banyak bicara soal non-litigasi. Ini menggunakan institusi-institusi non-hukum yang tersedia memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sesuatu yang sedang diadvokasi. Ya. Kerja-kerja non-litigasi ini lebih banyak, lebih membutuhkan energi dia dibandingkan kita kemudian bekerja dengan konteks yang litigasi. Litigasi punya batas waktu, punya proses mekanisme hukum yang jelas. Kalau non-litigasi ini bisa apapun dia lakukan. Bisa melakukan dengan konteks misalnya ya selain pendampingan kita juga akan merencanakan aksi, bisa juga menggunakan galang dukungan, bisa kemudian juga menggalang beberapa kebijakan-kebijakan lain dengan membangun sekutu-sekutu dengan para pihak yang dianggap memiliki nilai kesamaan dalam kerja-kerja advokasi, dan itu memang bagian yang tidak dipisahkan dari kerja-kerja non litigasi. Lanjut. Nah, apa langkah-langkah kerja dan strategi advokasi? Ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya kampanye dan media. Kalau kemudian secara proses terhadap advokasi, kerja-kerja advokasi itu sudah mencapai kesimpulan. Kemudian pengorganisasian dan mobilisasi. Nah, kerja-kerja pengorganisasian ini adalah bagian dari kerja-kerja non-litigasi. Dia butuh waktu bertahun-tahun sebenarnya untuk meyakinkan orang supaya orang-orang tersebut mau bergerak secara kontinu dalam konteks bicara soal gerakan sosial. Misalnya begini, kalau kemudian kita fokus saat ini pada isu PCR misalnya, ya kita ingin menganggap bahwa kebijakan pemerintah dalam tanda kutipnya PCR sebagaimana yang temuan-temuan terbaru itu berhubungan dengan bisnis, maka proses pengorganisian terhadap masyarakat dan mobilisasi masyarakat supaya menolak ide-ide itu butuh waktu. Dia tidak instan sebagaimana instannya membangun telapak tangan, kita balik kiri kanan, tidak. Jadi kerja-kerja perorganisasian ini memang membutuhkan naluri kecakapan atau bahasa kami itu, kalau saya menyebutkan perorganisasian itu bagian dari seni advokasi. Jadi kerja-kerja para legal yang kemudian nanti bergabung dengan YARA harus memiliki seni dalam advokasi. Tidak boleh dia lurus saja, tidak. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan itulah disebut dengan seninya dalam beradvokasi. Jadi seni beradvokasi itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam melakukan perorganisasian dan mobilisasi. Kemudian proses terhadap mediasi, lobby, dan negosiasi itu bagian juga dari kerja-kerja strategi advokasi yang perlu dilakukan. Kemudian tentu setelah adanya kerja-kerja menyangkut soal mengolah lobby dan ini, salah satu hal yang lain adalah mengolah data dan analisa. Biasanya kawan-kawan yang memiliki naluri, ya naluri ini bisa jadi misalnya begini, memang dia bukan alumni Fakultas Hukum, tapi kemampuannya dalam bidang analisis lebih dari orang-orang yang berasal dari hukum. Karena apa? Karena itu memang salah satu kodrat yang dimiliki oleh kawan-kawan. Jadi berbeda-beda dia. Satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda dalam kerja-kerja terkait dengan kerja-kerja advokasi. Kemudian bisa kita buat draft ya, membangun galang sekutu, kertas kebijakan dan sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana membangun jaringan dan aliansi dengan para pihak sehingga kerja-kerja advokasi itu bisa mencapai tujuan. Nah, apa yang diperlukan dalam kaidah kerja advokasi? Kita pasti memulainya dengan berbaik sangka. Jadi dalam kerja-kerja advokasi itu
salah satu niatnya dulu adalah berbaik sangka bahwa advokasi yang kita lakukan ini murni kepentingannya untuk kepentingan publik, ya. Bahwa apa yang kita lakukan dalam kerja-kerja advokasi bersama-sama dengan kawan-kawan Yara dimanapun, itu niatnya adalah mendapat pahala dari Allah, seperti itu. Jadi kerja-kerja advokasi itu bagian dari dakwah juga. Dia tidak boleh dipisahkan bahwa seolah-olah kerja-kerja advokasi ini tidak memiliki nilai pahala. Tidak. Dalam kerja-kerja advokasi baik yang dilakukan oleh kawan-kawan Pak Sapar dan kawan-kawan di Yara maupun kami di Gerak, itu salah satu prinsipnya dulu, niatnya dulu adalah bahwa kerja-kerja yang dilakukan itu adalah media dakwah untuk mendapatkan pahala bagi kita yang melakukan, serta juga bagi orang lain yang kemudian kita advokasikan. Itu sangat penting. Jadi khusus kepada kawan-kawan paralegal yang kemudian bergabung ini, niatkan bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik, maka juga hasilnya baik. Nah, salah satunya apa? Semua kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan mulai tahun ini dan sampai seterusnya, itu adalah salah satu media kita untuk memperoleh pahala dari Allah. Jadi gagasannya seperti itu di dalam kerja-kerja advokasi. Kemudian yang kedua adalah gagaskan bahwa kemenangan-kemenangan kecil itu sangat penting dalam kerja-kerja advokasi. Dia tidak boleh frustasi. Memang kerja-kerja advokasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dia tidak kalau disebutkan tidak limited edition ya. Jadi dia harus memang panjang sekali kerja-kerja advokasi. Kerja-kerja advokasi itu tidak pernah mati. Jadi kerja-kerja advokasi itu adalah kerja-kerja naluri riah alam yang harus dilakukan terus-menerus dia untuk mencapai tujuan dari proses kemenangan-kemenangan yang dilakukan dalam konteks bicara soal perumusan untuk kepentingan publik. Kemudian kerjakan apa yang telah direncanakan. Nah, dalam kerja-kerja soal advokasi itu, salah satu hal yang paling dipentingkan dulu adalah bagaimana kerja-kerja yang direncanakan itu telah memang mendapat persetujuan dari seluruh kawan-kawan. Misal, saya menyebutkan contoh gini. Nanti akan dilakukan advokasi atau kemudian diberi tugas oleh Pak Mujahid dan kawan-kawan untuk melakukan masing-masing terkait dengan rencana advokasi. Nah, proses yang direncanakan itu memang harus mendapat persetujuan yang tetap sehingga bisa dikontrol. Karena itu bagian dari strategi yang sedang dilakukan untuk kepentingan yang publik. Kemudian yang kedua adalah tetap dia pada inti persoalan. Jadikan isu Anda tetap misalnya. Dia tidak boleh dia lari. Tidak boleh hari ini sudah merencanakan advokasi, besok udah lain. Tidak boleh seperti itu. Jadi memang dia punya pada fokus yang isu yang telah ditakar. Kemudian bersedialah mufakat dengan kawan-kawan. Jadi proses mufakat itu penting sebenarnya dalam kerja-kerja rencana kerja. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian jangan mau ditakut-takuti atau menakut-nakuti. Jadi gini, dalam kerja-kerja advokasi, nggak boleh kita menakut-nakuti orang yang sedang kita dampingi. Ya, itu berbahaya sekali bagi orang yang kita dampingi. Itu banyak sekali. Karena baru memulai kerja-kerja advokasi bilang, nih Pak, kalau Bapak seperti ini, Bapak akan diancam pidana. Nggak boleh. Orang kita yang bergabung dalam gerakan sosial, itu orang yang bahasa hukumnya itu adalah orang yang memang sudah siap ya, nggak boleh ditakut-takuti oleh orang. Dia kebal kita memang harus kebal. Ini takut-takuti ini kalau Anda melakukan advokasi seperti ini ancamannya pidana, nggak ada urusan dengan kita karena kita memang memiliki code conduct dalam kerja-kerja advokasi dan kita juga tidak boleh menakut-nakuti orang yang sedang kita advokasi. Misalnya begini, ini ada perkara yang sedang ditangani adalah masyarakat miskin. Jadi datang kita ke masyarakat itu bilang, ini Bapak kalau nggak mau terima apa yang disampaikan oleh perusahaan, Bapak diancam pidana. Nggak boleh. Karena kita berada pada konteks bicara keadilan, maka apapun resikonya harus diterima. Jadi kawan-kawan paralegal bersiaplah untuk itu. Jadi nggak boleh kita ditakut-takuti oleh orang, dan kita juga nggak boleh menakut-nakuti orang. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah soal bagaimana kreatif. Jadi kerja-kerja advokasi itu ada seninya. Sama juga dengan orang misalnya memiliki upaya dalam tanda kutip, bahasanya adalah budayawan. Budayawan bukan punya nilai seni, filsafat dan sebagainya. Kita paralegal atau yang bekerja dengan misalnya Yara, Gerak itu punya nilai seni juga dalam kerja-kerja advokasi. Kita harus kreatif, nggak boleh kaku. Nggak boleh misalnya, Bang, ini kah harus seperti ini. Tidak boleh dia. Dia sangat fleksibel. Hari ini kita bilang A, besok lusa, atau dalam detik dan jangka waktu yang tidak tentukan bisa saja gerakan itu berubah seiring dengan rencana yang mau dilakukan. Yang penting adalah hasilnya tetap pada konsep
dan rencana kerja yang sudah direncanakan. Nah, konsep kerja advokasi itu kalau bahasanya yang kita pakai sehari-hari begini dia. Lakukan saja pendahulu praktek kerja advokasi. Lalu kita bisa menyusun semacam teori tentang apa-apa yang telah kita kerjakan. Bukan terbalik. Susun teori dulu baru praktek. Jadi dalam kerja-kerja advokasi itu adalah teori itu belakangan ya. Yang penting adalah praktek kerja terhadap advokasi itu dulu yang paling penting. Kerjakan dulu apa yang sedang dilakukan. Soal seni, kemudian teori dan sebagainya itu belakangan ya munculnya. Karena memang dalam kerja-kerja advokasi itu yang dibutuhkan adalah seni kita menyusun rencana kerja untuk kepentingan keberhasilan atau dalam bahasanya menangnya satu advokasi yang sedang dilakukan. Itu pengantar terkait dengan rencana kerja advokasi. Nah, saya akan masuk. Kenapa harus ada monitoring dan evaluasi? Ini sangat penting. Jadi kerja-kerja advokasi itu juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dia. Dia tidak boleh tidak dia. Jadi kalau bahasa kami itu bahasanya ME namanya. Kita menyebutnya sering ME, monitoring dan evaluasi. Apa yang harus dilakukan? Karena begini, monitoring dan evaluasi itu adalah serangkaian dari proses tadi kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Dia dimonitor oleh pimpinan penanggung jawab terhadap kerja-kerja advokasi. Ini paralegalnya, misalnya kalau ketua paralegal ini ada Pak Mujakir ya. Pak Mujakir akan pasti memiliki code conduct untuk melakukan monitoring terhadap kerja-kerja paralegal ini. Nah, tidak boleh dia keluar dari doktrin-doktrin yang sudah ditetapkan. Tidak boleh juga dia perumusan terhadap indikator advokasi itu lari kemana-mana. Tidak boleh. Kalau misalnya dia targetnya adalah advokasi hukum, maka yang dibicarakan adalah advokasi hukum. Kalau targetnya adalah galang sekutu kepada publik, maka yang dibicarakan adalah galang sekutu kepada publik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi pada kinerja advokasi hukum. Jadi kerja-kerja advokasi karena kita bagi pada litigasi dan non-litigasi, tentu dia tahapan kerja untuk monitoring dan evaluasinya berbeda. Kalau litigasi pasti hasil evaluasi akhir adalah adanya rencana kerja untuk melakukan gugatan pada apa yang sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian pasti dimonitor sejauh mana proses yang sedang ditetapkan, sedang dijalankan oleh kawan-kawan yang melakukan advokasi. Kalau non-litigasi itu umum, dia bisa berbeda, bisa saja berubah-berubah. Tapi intinya bahwa kedua ini harus memiliki code conduct yang sudah ditetapkan dirumuskan oleh kerja-kerja organisasi. Apa kemudian tujuan dari prinsip pelaksanaan monitoring evaluasi ini? Tujuannya pasti ingin mencapai apa yang sudah dilakukan itu memiliki kejelasan. Jadi tahapan-tahapan kerja advokasi memang diperlukan dalam melihat proses terhadap monitoring yang dilakukan. Misalnya kawan-kawan kawan-kawan paralegal nanti bekerja sebagaimana yang dimandatkan oleh masing-masing organisasi di daerah. Misalnya ada Yara Perwakilan Cingkil, Sebulu Salam, Aceh Selatan, Aceh Beradaya dan seterusnya. Itu akan dimonitor oleh pimpinan masing-masing. Sejauh mana proses yang sedang dilakukan dan apa hasil dari evaluasi ini sudah mencapai target atau tidak. Kalau belum mencapai target, maka perluasan terhadap kerja-kerja advokasi itu perlu dilakukan. Kemudian juga pelaksanaan dilakukan secara objektif. Tidak boleh dia kerja-kerja advokasi itu bertentangan atau berlawanan dengan hukum yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai kemudian orang yang melakukan advokasi malah menjadi tersangka, sementara orang yang kita advokasi bebas. Itu kerja-kerja dalam code conduct yang harus diinikan. Saya misalnya dengan kawan-kawan di Gerak ya, kalau ingin membuka satu perkara delik pidana korupsi, maka hati-hati menyebutkan orang itu dengan label tertentu yang bersifat ancaman. Saya mengambil contoh begini. Ada dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Tidak boleh kita langsung menjustifikasi bahwa yang bersangkutan adalah koruptor. Tidak. Siapa yang membolehkan atau melabelkan orang koruptor, yaitu putusan pengadilan. Jadi para pihak nanti, khususnya kawan-kawan paralegal, hati-hati sekali menyebutkan ada prasa-prasa tertentu ya, yang jangan sampai kemudian berbalik alah menyerang dari orang-orang yang sedang kita advokasi. Misal gini, ada perkara terkait dengan laporan masyarakat menyangkut tindak pidana A, B, dan C. Atau sekarang kan Yara tidak hanya dalam advokasi terhadap kemanusiaan, tapi juga masuk pada kebijakan ya. Bisa jadi nanti menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
instansi-instansi A. Jangan sampai kemudian paralegal mencapkan seseorang, mencapkan satu dinas, mencapkan satu orang yang kita duga itu dengan label langsung koruptor. Tidak boleh. Jadi bagaimana? Siapa yang berhak menetapkan bahwa orang itu sudah bersalah, yaitu putusan pengadilan. Kita, ya khususnya kami di Gerak itu memiliki code conduct untuk itu. Jangan sampai kita melakukan kerja-kerja advokasi, malah dalam hasil evaluasi dan proses pelaksanaan yang kita lakukan itu berbalik arah, malah kita yang terserang karena kita tidak hati-hati dalam menempatkan positioning kita. Kemudian selanjutnya adalah prinsip dari kerja advokasi itu dia terbuka, dia bisa diakses publik, disampaikan berkala melalui sekarang kan cukup banyak media sosial, mainstream, kemudian media yang menjadi bagian dari kerja-kerja advokasi. Kalau dulu kan hanya bermodalkan pada koran cetak ya. Nah kalau saat ini sangat banyak, bisa kemudian ke Instagram, kemudian Facebook, dan lain-lain yang kemudian memiliki nilai-nilai yang bisa dilakukan. Jadi proses-proses ini memang khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan kepentingan publik atau berhubungan dengan orang hajat hidup orang banyak memang harus dibuka. Agak berbeda dengan kami yang memang menggunakan teori tertutup. Karena apa? Kerja-kerja advokasi anti korupsi tidak boleh dia terbuka. Karena kalau terbuka sama dengan membuka proses yang sedang dilakukan. Jadi kita akan gagal untuk mencapai target yang diinginkan. Dia akan berbeda dia. Gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan Yarab pasti akan berbeda dengan apa yang dibangun oleh kawan-kawan kami di Gerak. Nah, kalau kawan-kawan Yarab punya konsep, Pak Sapar dan kawan-kawan itu kan gerakannya adalah gerakan terbuka. Beliau selalu membuka apa yang sedang dilakukan dalam konteks gerakan yang sedang dilakukan. Misalnya kebijakan terkait dengan A, B, dan C, atau advokasi terkait dengan kebijakan pemerintah A, B, dan C itu selalu wajib dibuka. Tetapi dalam konteks bicara gerakan anti korupsi, karena sifatnya ini berhubungan dengan gerakan yang agak bahasanya rahasia, maka seluruh materi-materi yang sudah dikumpulkan itu sifatnya tidak boleh dibuka dulu, kecuali kalau sudah dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan dan menjadi konsumsi publik, baru kemudian boleh dibuka kepada publik. Jadi bedanya demikian, kami tertutup dan terbuka. Nah, kalau kawan-kawan di Yara punya prinsip bahwa seluruh tahapan kerja advokasi itu dibuka dari sejak awal pertama sampai selesai. Di Gerak itu pasti memiliki seni yang berbeda, jadi tertutup dan terbuka. Prosesnya di awal adalah ditutup, tidak boleh dibuka dulu ke publik, sampai kemudian dinyatakan hasil satu kerja advokasi itu sudah mencapai target, dilaporkan pada institusi hukum, baru kemudian boleh dibuka. Nah, dalam kerja-kerja advokasi korupsi harusnya demikian. Jadi tidak boleh kalau misalnya nanti ya, kawan-kawan paralegal punya laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan perkara korupsi, maka di awal itu saran saya, lebih bagus silent dulu, kumpulkan data sebanyak mungkin, analisa datanya sesudah tercapai, sudah bisa dijadikan sebagai draft hukum yang kemudian dilaporkan, baru setelah dilaporkan itu menjadi konsumsi publik. Nah, kalau dalam kerja-kerja advokasi lain, ya sebagaimana yang dipraktekkan oleh kawan-kawan Yara, dimanapun misalnya baik di provinsi dan di yang lainnya, seingat saya itu memang terbuka dari sejak awal. Kemudian yang kedua adalah partisipatif. Apa artinya? Jadi melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu secara proaktif. Jadi kita membangun koalisi sekutu untuk melihat dalam proses pelaksanaan monitoring itu penting. Jadi melibatkan orang semakin banyak, bicara dengan orang-orang yang dianggap bagian dari sekutu gerakan, itu penting sekali. Kemudian akuntabel. Apa yang disebut akuntabel? Jadi secara detail bahwa pelaksanaan terhadap advokasi itu bisa dipertanggungjawabkan pada organisasi, bisa juga dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi tidak boleh dia kerja-kerja advokasi itu berlawanan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam code conduct-nya organisasi. Kemudian komprehensif, yaitu mencakup segala objek agar dapat mengembalikan secara utuh dan kondisi sasaran dari MONEF yang dilakukan. Berkesinambungan, efektif, dan efisien. Jadi demikian. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi? Karena monitoring dan evaluasi adalah kegiatan dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program advokasi hukum, maka salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana tahapan akhir dari advokasi hukum itu secara menyeluruh kita menangkan. Jadi prinsipnya demikian dia. Dan bisa juga untuk melihat proses ini, proses melihat pada tingkat pencapaian tujuan keberhasilan, tingkat hambatan, tantangannya sebagaimana, ancaman tertentu dalam mengelola program advokasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan non formal seperti hari ini, yang paralegal itu bagian dari yang paling penting adalah melihat keberhasilan.
apa yang sudah dicapai ini, kalau tidak salah, kalau Pak Muzakir bilang tadi, capaiannya ada 150. Ternyata dalam prosesnya seleksi alam ya, misalnya yang tinggal 50, itu lumrah dalam kerja advokasi. Dulu ada yang mendaftar misalnya 150. Setelah dilatih, yang tinggal itu 50 orang, itu keberhasilan yang luar biasa. Itu bukan tantangan sebenarnya, dan bukan sesuatu yang kemudian menjadi nilai hambatan dalam kerja-kerja advokasi. Dan yang tinggal itu adalah yang disebut dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang bersamaan dengan apa ide-ide yang akan dilakukan. Kemudian instrumennya itu ada beberapa hal kalau kita melakukan monitoring dan evaluasi advokasi hukum. Bisa kuesioner, bisa metode interview, bisa melakukan observasi ke lapangan, dan menggunakan dokumentasi baik berupa dokumen surat maupun dokumen dalam dokumen elektronik. Jadi itulah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap proses monitoring evaluasi pada advokasi hukum yang kita lakukan. Nah, terakhir dari saya mengambil satu pernyataan khusus ya. Ini ahli perang dari Cina nih pada masa dinasti Zhou ya, di awal abad ke-5. Dia menyebutkan begini, bahwa dalam suatu pertempuran kemenangan tidaklah ditentukan oleh jumlah tentara atau jumlah persenjataan dan mesin yang tangguh ya. Nah, hari ini misalnya tadi Pak Muzakir sudah bilang dari 150 yang tinggal 25, menurut saya itulah orang-orang pertempur yang kemudian menjadi para pihak yang kemudian menjadi kawan yang dianggap sama idenya dengan kita. Jadi kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pertempuran yang juga menentukan siapa aman dan siapa yang berada dalam bahaya sesungguhnya ditentukan oleh penguasa ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak proses yang kita peroleh dari peningkatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan, ya, kewajiban-kewajiban kita untuk berdiskusi dengan para pihak itu akan menentukan menang atau tidaknya satu nilai advokasi yang sedang kita jalankan. Mungkin demikian, Pak Halim, saya kembalikan. Baik, Bang Askalani, terima kasih atas penyampaiannya. Di sini ada tadi beberapa yang dibahas atau yang disampaikan, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi pengantar kerja, rencana kerja kepada rekan-rekan peserta pelatihan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk sebelum bertanya, nanti disampaikan nama, daerah, lalu pertanyaan. Oke, kami persilahkan kepada peserta apa yang perlu dipertanyakan nanti kepada Bung Askalani. Kami persilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, baik. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini kepada Bapak Materi, Pak Askal, terima kasih banyak atas materinya ya. Berarti yang sangat perlu diperhatikan saat melakukan monitoring atau observasi lapangan itu apa yang paling sangat perlu? Itu saja, Bang. Terima kasih. Oh, itu aja. Nah. Oke, silakan Bang Askal ini untuk dijawab. Baik, makasih. Kalau dalam proses advokasi yang paling penting dulu adalah ditentukan apakah kerja advokasi itu berhubungan dengan publik atau perorangan atau kemudian dia korporasi. Jadi akan berbeda memang cara-cara metode yang akan ditentukan. Tapi yang jelas dalam kerja-kerja advokasi yang perlu dipahami dulu atau yang paling penting dulu adalah target dari kerja advokasi yang akan dilakukan itu adalah adanya hasil. Jadi tidak boleh dia kerja advokasi itu tidak memiliki nilai hasil. Apapun hasilnya itu ditentukan oleh dari hasil observasi dan metode yang akan dilakukan oleh kita dalam menentukan kerja-kerja advokasi. Saya ngambil contoh begini. Kalau ada publik yang kemudian melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pada kasus korupsi berbagai macam, maka salah satu nilai yang paling penting dulu adalah bagaimana mengumpulkan dokumen terhadap itu. Atas laporan itu
cukup nggak unsurnya. Jadi menentukan unsur ada tidaknya perbuatan hukum yang akan diadvokasikan itu pasti berhubungan dengan ada tidaknya data yang kita miliki. Jadi tidak boleh dia dalam kerja advokasi itu tidak memiliki basis data. Kerja-kerja advokasi yang paling utama dulu adalah ketika ada laporan dari publik atau ada masyarakat yang meminta bantu untuk kepentingan tertentu advokasi, yang diperlukan dulu adalah bagaimana data yang di-sounding ke kita itu adalah data yang kemudian memiliki nilai, ya, yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk kita lanjutkan pada tahapan kerja advokasi. Jadi dalam kerja-kerja advokasi tidak boleh kita tidak memiliki basis data argumentasi yang cukup. Jadi kalau hanya bermodalkan pada katanya itu bahaya bagi kita yang melakukan advokasi. Akan berbeda dia dengan proses ya yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan atau media. Kalau media massa boleh ketika sudah ada narasumber yang menyebutkan bahwa ditemukan A, B, dan C, bagi mereka sudah cukup karena sudah ada narasumber. Sementara kalau dalam organisasi model Yara dan Gerak ini, proses penentuan terhadap dilanjutkannya satu median advokasi itu sangat ditentukan oleh data yang dimiliki. Kalau misalnya begini, saya ngambil positioning yang paling tepat, yang paling dekat lah dengan kita ya. Pak Sapar kemarin itu melakukan somasi terhadap Mendagri terkait dengan tidak disahkannya proses penggunaan lambang bendera dan ini. Itu kan memiliki basis data yang cukup ketika Pak Sapar dan kawan-kawan ingin melakukan somasi kepada Mendagri. Tentu advokasi yang diperlukan itu adalah pertama sebelum melangkah dalam kerja advokasi adalah argumentasi apa yang dipakai. Jadi begitu dia ada data, pasti kita akan tahu positioning yang akan kita lakukan. Jadi kerja-kerja advokasi memang berhubungan sekali dengan data yang dibutuhkan. Misalnya kalau ada kawan-kawan media massa menyebutkan begini, ini ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan keterangan si A. Mereka bisa saja menulis berdasarkan informasi keterangan dari A, B, dan C. Nah, sementara kalau kita tidak boleh. Lagi Zoom. Nah, kalau kita tidak boleh, karena apa? Karena memang kerja-kerja kita itu memiliki tahapan-tahapan yang diperlukan. Data menjadi salah satu prasyarat kerja-kerja advokasi itu akan dilanjutkan atau tidak. Misal kalau di daerah lah penyaluran dana bansos misalnya, ternyata tidak mendapatkan dana bansos. Apa yang diperlukan dulu sebelum kita melakukan advokasi terhadap dana bansos, yaitu melihat apakah betul pernyataan-pernyataan publik terhadap tidak ditemukan atau ada pemotongan dana bansos itu nyata atau tidak. Pasti caranya adalah dengan pengumpulan dokumen-dokumen awal. Dokumen-dokumen permulaan itu bisa jadi keterangan dari warga, surat yang ditandatangani bermaterai misalnya itu bisa menjadi bahan dari kita. Atau kemudian perselisihan misalnya terkait dengan ditemukannya adanya perselisihan antara perusahaan dengan warga. Pasti yang dibutuhkan dulu adalah bagaimana objek yang diselisihkan itu memiliki alat masing-masing. Itu sangat penting. Atau ada laporan terkait dengan izin galian C yang disebutkan tidak memiliki izin atau ilegal. Caranya apa? Kita menguji dulu datanya, apakah betul ilegal atau tidak. Nah, kalau ditemukan data ternyata memang perusahaan tersebut tidak memiliki basis data apapun, itu sudah menjadi nilai positioning bagi kita untuk melanjutkan tahapan kerja advokasi. Nah, dalam kerja-kerja advokasi memang salah satu hal yang paling urgen, yang paling utama ditentukan adalah pada dokumentasi terkait dengan alat bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar kita untuk melakukan advokasi untuk tahap berikutnya. Halo. Ya, Pak Alim, silakan. Oh. Sudah Pak? Cukup. Sudah. Oke. Baik, Jul Khairi. Bagaimana? Udah dijawab Bung Askalani. Ada yang lain? Kita memberikan sesi tanya jawab, ada 3 ya pertanyaan. Kami persilakan. Ada kuota 2 orang lagi di sesi pertama.
Dari Singkil, ayo silahkan. Singkil Sumsala, silahkan. Tanyakan saja apa yang perlu dipertanyakan. Mumpung ini yang hadir adalah Abang Asqalani. Nanti apa-apa yang bisa dipertanyakan, tanyakan langsung. Jangan segan-segan. Ini adalah keluarga. Sampaikan saja. Oke, tidak ada lagi. Astri, Bang. Ya, Astri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dalam penanganan suatu kasus. Jadi biasa ketika kita turun untuk menangani kasus, yang saya tanyakan biasa komunikasi seperti apa yang dilakukan? Apakah komunikasinya hanya bersifat verbal aja yang boleh atau inverbal juga boleh? Mungkin itu saja, Bang, saya kembalikan. Oke, terima kasih Astriani. Astriani dari Aceh Singkil ya, peserta Aceh Singkil. Kami persilahkan kepada Bang Asqalani untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Astriani. Baik, makasih Pak Alif. Jadi memang dalam konteks bicara kerja-kerja advokasi yang paling dibutuhkan adalah metode komunikasi. Metode komunikasi itu bisa verbal maupun non-verbal. Jadi membangun koalisi dengan publik salah satu adalah bahasa-bahasa komunikasi itu mudah dicerna dia. Jadi kita misalnya karena kita adalah paralegal, jangan sampai kemudian ketika menjelaskan satu positioning perkara yang sedang ditangani itu dengan menggunakan bahasa-bahasa hukum yang tidak dicerna. Jadi gunakan bahasa-bahasa mau verbal maupun non-verbal, tapi itu adalah bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami oleh para pihak yang sedang kita advokasikan. Tentu akan berbeda-beda cara metode-metode yang dibangun. Jadi kerja-kerja advokasi memang tidak hanya dia bersifat bahwa bahasanya kalau kita menyebutkan tidak dia hanya bersifat seperti itu saja, tidak. Dia bisa saja berubah dalam waktu ke waktu. Tetapi pola komunikasi yang dibangun itu harus menjelaskan bahwa keberadaan kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang sedang kita advokasikan. Jangan sampai kemudian, misalnya begini, ada contoh kita mengadvokasikan misalnya ada terkait perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan, ya. Ini kan banyak nih di wilayah Aceh Singkil kan paling sering nih ya konflik lahan dengan warga dan perusahaan. Jangan sampai keberadaan kita kalau kita kemudian menjadi bagian dari kerja-kerjanya publik, jangan sampai kemudian publik curiga dengan hanya menggunakan karena pola komunikasi yang kita bangun itu tidak sejelas-jelasnya. Jadi kemudian seharusnya kita menjadi kawannya, malah dalam proses perjalanannya sudah dianggap sebagai musuh oleh publik. Itu tidak boleh. Jadi memang khususnya untuk kawan-kawan paralegal, penggunaan median komunikasi itu memang harus menjelaskan positioning kita itu berada di mana. Kalau kita memang menjadi kelompok yang kemudian mendukung atas kerja-kerja yang dilakukan gugatan oleh warga atau kemudian menjadi bagian dari gerakan warga, maka gunakan alat komunikasi-komunikasi itu yang sama dengan apa yang dikehendaki warga. Tidak boleh dia kemudian misalnya, mohon maaf, saya misalnya datang tiba-tiba saya bilang, ini perusahaan ini kalau misalnya macam-macam akan digugat kita. Itu kan menjadi positioning bahwa seolah-olah kita bukan berasal dari bukan hendak mengadvokasi punyanya mereka, tapi seolah-olah kita sudah berada pada positioning menjadi kebalikan. Itu akan sangat berbahaya. Jadi gunakan pendekatan-pendekatan metode komunikasi itu yang dimudahkan cerna. Jadi seperti ini, bahwa kalau misalnya ada publik yang menanyakan, Pak, ini kalau kita lakukan advokasi, apakah kita akan digugat? Jelaskan sedetil-detilnya bahwa seolah-olah apa yang kita lakukan hari ini tidak akan menjadi ancaman bagi dia. Nah, itu akan suatu pola komunikasi yang memang sangat dibutuhkan. Jadi kawan-kawan paralegal yang misalnya, mohon maaf ya, yang baru bergabung itu tidak boleh mendahului sesuatu dalam pernyataan-pernyataan komunikasi itu di luar dari kemampuan yang kita miliki. Makanya tadi dalam konteks bicara advokasi, salah satu problem utama dan yang paling penting adalah kesepakatan pada saat melakukan advokasi itu harus mendapat kesepakatan dari pimpinan tertinggi. Misal tadi Asri dan kawan-kawan kan akan bergabung dengan Pak Alim ini.
upayakan seluruh metode yang dilakukan itu memiliki kesamaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Halim dan kawan-kawan di Yara. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau misalnya tiba-tiba kawan-kawan bergerak nih, kawan-kawan paralegal diminta ayo bantu atau advokasi, ada konflik antara perusahaan A dengan masyarakat. Jadi kawan-kawan kemudian datang lalu menyebutkan bahwa saya ini paralegalnya dari Yara Singkil. Bapak ini macam-macam nih, kalau misalnya kami tidak dampingi, Bapak bisa diancam, dan tidak boleh seperti itu. Itu akan memberi nilai positioning kita seolah-olah kita bukan menghendaki melakukan advokasi terhadap mereka. Tapi gunakan kode conduct yang mudah. Bapak, kami dari paralegal yang kemudian sudah diberikan mandat sesuai dengan laporan yang disampaikan, kami akan bersama dengan Bapak dalam kondisi apapun. Itu akan menjadi nilai semangat. Makanya pada saat bicara soal alat komunikasi yang dibutuhkan adalah bagaimana seni para kawan-kawan paralegal itu dalam menjadi mediator. Jadi kita menjadi mediator ulung yang seolah-olah apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan kita menangi. Walaupun dalam prosesnya nanti akan berbenturan. Jadi jadikan orang yang kita advokasikan itu bukan menjadi bagian dari beban bagi mereka. Jadi keberadaan kita bukan beban baru. Nah, berbahaya memang, Kak, khususnya kawan-kawan paralegal baru, dalam konteks bicara soal advokasi hukum harus hati-hati betul menggunakan kosakata bahasa-bahasa yang dipakai. Jadi jangan sampai kemudian menjadi bagian yang bumerang bagi organisasi. Kalau Pak Halim menyebutkan begini, diutuskan kepada kawan-kawan ASRI dan kawan-kawan, tolong ke A, sampaikan bahwa dalam kondisi apapun masyarakat akan mendapatkan perlindungan langsung dari Yara Singkil, kemudian dari Yara Pusat. Jadi metodenya adalah bagaimana meyakinkan publik, orang yang kita advokasikan, bahwa mereka nyaman dengan keberadaan adanya kita. Nah, jangan kemudian berbalik bahwa ini Pak, kami belum tahu nih apakah Yara mau akan membantu Bapak sebetulnya. Tidak boleh demikian. Jadi gunakan kosakata yang memahami bahwa situasional publik itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kerja-kerja organisasi. Ada banyak contoh ya yang dipraktekkan oleh berbagai lintas. Jadi kadang-kadang keberadaan kita itu, mohon maaf, ini pengacara paling sering nih. Kebetulan kita juga sama-sama pengacara, di Yara banyak pengacara. Jadi kadang-kadang ada pengacara menyebutkan begini, tenang Pak, itu semua bisa kita atur. Bahasa yang mudah diatur itu apa? Itu nggak jelas dia objeknya. Diatur apa? Harusnya dia disampaikan bahwa keberadaan kita itu, kami akan membela Bapak dalam kondisi apapun yang memudahkan, yang jelas, kita akan bersama-sama berjuang untuk menuntut hak yang sedang kita perjuangkan. Jadi bahasa-bahasa demikian memberi kenyamanan. Tapi kalau hanya menggunakan bahasa verbal, tenang Pak, ini bisa diatur, cuma diatur seperti apa, itu nggak jelas. Jadi orang juga kemudian ini pusing, mau seperti apa nih sebenarnya. Makanya kemudian tidak jarang ada pengacara yang tiba-tiba ditinggalkan oleh kliennya karena memang dengan menggunakan pendekatan komunikasi itu tidak sesuai dengan naluri pola advokasi kebijakan. Kalau saya berharap ya kawan-kawan paralegal yang sudah bergabung, gunakan kesempatan bergabung dengan Yara itu sebagai media kita sebenarnya untuk mengabdi kepada publik. Caranya berbagai macam, ya. Caranya berbagai macam. Yang jelas dalam konteks bicara advokasi, kegunaan kita itu akan menguntungkan masa depan. Contoh, hari ini bisa saja ASRI dan kawan-kawan mengabdi di Yara Singkil, kemudian mendampingi A, dan di suatu hari ternyata dalam perjalanannya pada saat yang tidak terduga-duga, misalnya ketika ASRI dan kawan-kawan jalan, musibah, kecelakaan atau apapun, ternyata yang membantu kita siapa? Orang yang pernah kita advokasikan. Makanya tidak perlu takut dia. Orang yang dibantu hari ini, pasti dalam lambat laun, dia akan membantu kita untuk tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan media advokasi. Sama juga dengan kami ini. Yara ini tidak ubah dengan apa yang saya lakukan oleh Gerak. Gerak itu prinsipnya begini dalam organisasi. Sama, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Pak Safar. Bahwa kerjakan dulu apa yang kita lakukan untuk publik. Soal publik kemudian ada yang pro kita dan tidak, itu belakangan dia. Tidak boleh dia berprasangka macam-macam. Ya, misalnya begini, kita melakukan A, orang menganggap itu tidak penting. Menurut mereka tidak penting, tapi menurut organisasi itu penting. Karena apa? Suatu saat apa yang kita lakukan hari ini itu akan dicatat sebagai sebuah kertas kerja yang akan digunakan oleh orang lain untuk membalas apa yang kita lakukan. Saya sangat yakin itu. Jadi tidak boleh takut dia memang. Dalam kerja-kerja advokasi, penggunaan media komunikasi, metode kerja-kerja advokasi itu berbarengan dengan kepentingan masa yang akan datang. Bisa jadi ASRI setelah masuk di Yara Singkil 2 atau 4 tahun kemudian, ternyata publik yang pernah kita bantu itu memaksa kita untuk naik. Ayo Pak, naik menjadi misalnya legislatif dan sebagainya, didukung tanpa mengeluarkan uang. Itulah yang disebut dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan advokasi. Jadi ASRI, ya, khusus dalam komunikasi bisa digunakan metode apa saja karena memang
salah satu alternatif dalam advokasi komunikasi itu adalah seni kita menggunakan metode cara untuk advokasi yang memudahkan publik menerima kita sebagai bagian dari kerja-kerja advokasi. Izin Bang. Ya, silakan. Jadi itu metode cara ini kan Pak, cara mengadvokasinya. Jadi kalau misalnya dia perselisihan antara PT dengan masyarakat. Jadi untuk menyelesaikannya itu verbalnya itu boleh kita menyelesaikannya itu dengan mendudukkan kedua belah pihak, atau hanya kita dalam mencari informasi itu hanya pihak yang ingin kita tangani gitu Pak. Misalnya kita mengadvokasi pihak dari masyarakat. Jadi untuk menggali data dan informasi, apakah boleh hanya bertanya kepada masyarakat tersebut, atau boleh mendudukkan keduanya antara pihak PT dengan pihak masyarakat? Itu aja. Ya, baik Asri. Gini, dalam kerja advokasi kan karena sifatnya itu kan sangat fleksibel ya. Salah satu metode yang paling penting adalah begini, untuk mendapatkan dokumen keterangan resmi benar atau tidak bahan yang mau diadvokasikan, kita akan menjadi bagian dari kedua-duanya lebih dahulu. Misalnya begini, karena ini konflik antara masyarakat dengan perusahaan, pasti selain kita ingin mengantongi seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, kita juga harus mendapat data awal permulaan yang cukup dari keterangan yang akan disampaikan oleh perusahaan. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Bisa jadi yang disampaikan oleh masyarakat ini adalah sebuah kebenaran, ternyata dalam prakteknya sudah ditemukan, mohon maaf, kadang ada juga sudah dibebaskan terlebih dahulu, ya, misalnya lahan yang sebelumnya sudah dibebaskan, tapi kemudian dalam perjalanan berikutnya terjadi perselisihan yang kemudian itu bermuara pada gugatan-gugatan yang menyalahkan perusahaan. Ada juga temuan-temuan seperti itu. Jadi keberadaan kita itu akan menentukan apakah kita menjadi bagian dari publiknya atau kemudian kita akan menyelesaikan persoalan itu dengan mudah. Kalau saya ditanyakan apakah pendapatnya boleh kedua-duanya dipertemukan, sangat boleh. Karena apa? Itulah metode kerja-kerja advokasi. Karena keberadaan kita itu sebenarnya adalah menyelesaikan problem yang muncul. Bisa jadi laporan yang disampaikan oleh masyarakat menurut versi masyarakat adalah sebuah kebenaran. Ternyata begitu kita cross-check dengan fakta-fakta yang cukup, dengan bukti-bukti yang kita temukan dari laporan yang disampaikan itu misalnya ke perusahaan, akhirnya apa? Bisa dijadikan kesimpulan kadang-kadang yang dilaporkan oleh publik itu tidak tentu benar. Maka cross-check dua para pihak itu penting. Jadi mengantongi dua informasi yang sama untuk mendapatkan data-data permulaan yang cukup sebelum tahapan kerja advokasi dilakukan, itu sesuatu yang lumrah dalam kerja-kerja advokasi. Nah, kita akan menjadi perantara karena tugas dari kita, kalau mau saya sampaikan begini, ketika kita diminta menjadi atau masyarakat sudah melaporkan kepada kita, artinya posisi kita itu berada pada posisi tengah, yaitu mediator yang ingin menyelesaikan masalah, ya, bukan menimbulkan masalah baru. Mediator itu bisa kemudian berubah menjadi fasilitator yang baik. Apa fasilitator? Mempertemukan antara perusahaan dengan orang per orang. Yang penting ada kata kesepakatan bahwa yang dilaporkan itu bisa diselesaikan tidak melalui pro justisia. Bisa diselesaikan dalam konteks musyawarah dan mufakat. Itu tentu bisa jadi. Jadi tidak semua kerja-kerja advokasi itu harus bermuara pada hukum. Tidak. Ada kerja-kerja advokasi yang dalam prakteknya keinginan kita adalah pro justisia, tapi kemudian di tengah perjalanan ternyata ada win-win solusi. Win-win solusi itu menguntungkan kedua-duanya. Makanya kita kadang-kadang orang-orang yang bekerja di isu advokasi ini bisa dia sebagai mediator, bisa dia juga sebagai fasilitator. Kata kuncinya adalah apa? Keberadaan kita itu menjadi salah satu penyemangat bagi orang yang dilaporkan atau terlapor. Jadi bukan menjadi bagian dari yang kemudian menjadi masalah baru. Saya tetap berkeinginan bahwa kawan-kawan yang menjadi bagian dari paralegal ini adalah orang-orang yang bisa melihat prakondisi dalam kondisional apapun. Ya, misalnya laporan masyarakat terhadap gugatan terhadap perusahaan. Bisa jadi setelah kita telusuri lebih dalam, laporan yang disampaikan itu ternyata tidak benar. Ya, azas kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kita memang sudah memiliki data yang cukup bahwa yang dilaporkan masyarakat sama sebagaimana yang kita miliki, maka sudah pasti jelas kita berada pada posisi masyarakat. Tidak lagi perlu harus membangun koalisi dengan atau mendudukkan dengan perusahaan. Tapi dalam kerja-kerja advokasi bisa jadi hari ini kita kemudian menjadi
orang yang paling digada terdepan untuk menyatakan lawan dengan perusahaan, tapi dalam periode berikutnya kita akan menjadi positioning yang berada di tengah untuk menyebutkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab dan menyelesaikan perkara itu dengan non pro-justisia. Jadi misalnya dalam kerja-kerja advokasi memang seni yang dibutuhkan itu adalah melihat timing kecepatan kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi salah satu metode yang paling cukup dalam advokasi adalah bagaimana menentukan suatu perkara yang diadvokasikan itu berhubungan dengan apa yang akan dicapai untuk proses yang dikehendaki. Tidak sepenuhnya harus misalnya pada pro-justisia, bisa juga dengan menggunakan pendekatan musyawarah yang pada prinsipnya adalah yang dibantu itu terpuaskan kedua-duanya. Mungkin demikian ya. Oke, next. Cukup Astri atau perlu ditambah? Cukup, Bang. Oke, terima kasih kepada Pak Askalani yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Astriani. Pak Ale, moderator, itu kan Ya. ada chat tuh bisa juga dibaca, disampaikan kepada Bung Askalani itu. Yang chat dia itu kan ada chat tuh, pertanyaan-pertanyaan boleh juga dibaca. Kadang-kadang sinyal terganggu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Melu, Pak. Ya, silakan Pak Indra. Yang mau saya tanyakan yang pertama adalah maksud dari galang sekutu tadi itu apa, Pak? Apakah termasuk dari bagian propaganda ataupun doktrinisasi atau menggunakan media? Itu aja yang ingin saya tanyakan, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Bang Askalani dijawab. Baik, Pak Halim, terima kasih Bang Indra. Begini, galang sekutu itu adalah proses media tahapan kerja-kerja advokasi yang kita sebut dengan kalau bahasa kami ya, bahasa kita itu menyebutkannya adalah cara melihat, memandang sesuatu itu untuk kepentingan sesuatu yang tidak diadvokasikan. Saya mengambil contoh begini, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Semelu misalnya, bisa jadi dokumen bukti permulaan awal atas kerja-kerja advokasi itu malah diperoleh dari sekutu lawan yang sebelumnya menjadi lawan politiknya pemerintah saat ini, ya. Atau kemudian juga dari orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari grupnya bupati, tapi dia kemudian tersisihkan. Nah, penggalangan terhadap sekutu dalam kerja-kerja advokasi sangat fleksibilitas. Dia bisa dipakai dalam metode apapun. Bisa jadi hari ini adalah lawan kita, tapi dalam berikutnya dia akan menjadi kawannya kita. Atau sebaliknya, bisa dia kemudian menjadi kawannya kita, dalam praktek berikutnya ketika ada kerja-kerja advokasi yang kita lakukan, akan menjadi lawannya dari kita. Tapi ada keuntungan, kalau dia sebelumnya adalah sahabat atau kawan dari kita, maka pada saat kerja-kerja advokasi dia sudah sangat paham dengan apa yang kita lakukan. Pasti bargainingnya akan lebih mempercepat proses terhadap kerja-kerja yang dilakukan. Galang sekutu ini bisa memanfaatkan media apapun, Pak Indra. Bisa kemudian publikasi media, bisa kemudian juga dengan membangun penorganisasian, ya, lintas warga, lintas kelompok, lintas profesi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari galang sekutu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya adalah yang paling utama adalah atas apa yang kerja dilakukan pada konteks bicara advokasi dalam penggalangan terhadap sekutu ini, bahwa sekutu ini akan menguntungkan kita dari sisi kerja-kerja advokasi. Jangan sampai kemudian kita yang menggalang sekutu malah orang lain yang menguntungkan. Itu ada dalam praktek kerja-kerja advokasi. Teori-teori ini kan bisa saja berubah-berubah. Tetapi utamakan bahwa menggalang sekutu dengan berbagai lintas apapun, baik menggunakan media, kemudian alat-alat propaganda, dan juga dengan para pihak yang sebelumnya menjadi musuh menjadi kawan, utamakan bahwa apa yang dikehendaki itu adalah kemenangan pada konsep advokasi. Saya mengambil contoh begini, hari ini bisa jadi partai politik itu menjadi musuh bersama kita dalam kerja advokasi. Tapi dalam media berikutnya, pada saat kita dalam proses advokasi, ternyata ada partai-partai tertentu, partai-partai politik tertentu yang menjadi bagian dari sekutu kerja-kerja kita. Itu lumrah sekali dalam kerja-kerja advokasi. Dia tidak hitam putih dia.
Bisa jadi hari ini ada pimpinan parpol ya yang kemudian menjadi lawan dalam kerja-kerja advokasi kita. Tapi dalam tahapan timing berikutnya malah pimpinan parpol yang sebelumnya menjadi lawan itu menjadi bagian dari sekutu kita untuk melawan menghantam kebijakan yang sedang diadvokasikan. Contoh, kalau dalam kerja-kerja advokasi terhadap lawannya misalnya perusahaan, pasti kita tidak boleh fleksibel sekali melihat, tidak boleh kita tidak fleksibel. Kita harus fleksibel dalam advokasi. Partai politik yang sebelumnya kadang-kadang menjadi musuh utama kita itu akan menjadi kawan yang paling dekat karena sama-sama punya kepentingan untuk membebaskan publik. Ya, pasti kepentingannya apa? Kita mengadvokasikan yang penting yang menang. Kalau mereka masuk dalam teori gerakan advokasinya adalah membawa embel-embel partai politik, tapi dia pasti kepentingannya adalah meraup suara di masa yang akan datang. Itu tidak ada masalah dalam kerja-kerja advokasi. Masing-masing orang punya kepentingan terhadap advokasi. Tapi dalam konteks galang sekutu pada bicara advokasi sangat fleksibel sekali. Tidak boleh kita tidak membuka keran ya, membangun lintas kepentingan ketika advokasi karena itu akan sangat berbahaya bagi kita yang hanya bekerja sendiri-sendiri. Di berbagai banyak persoalan kadang kita kalah karena apa? Karena kita tidak mendapat dukungan dari banyak orang. Karena kita menganggap bahwa kami akan menang nih karena kami dianggap paling relevan saat ini. Ternyata tidak. Dalam kerja-kerjanya ada dinamika-dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan. Makanya menggalang sekutu dengan media apapun, media sosial, kemudian alat-alat propaganda yang dipakai, misalnya dalam bahasanya kan ada selebaran-selebaran tertentu yang disampaikan kepada publik asal bisa dipertanggungjawabkan, termasuk menggalang sekutu dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya berseberangan menjadi bagian dari gerakan advokasi, sangat lumrah sekali dalam kerja-kerja yang kita lakukan. Oke, cukup, Bang Indra. Berarti dalam melihat satu problem kita tidak terpaku dengan teori-teori, Pak ya. Berarti kita harus bisa menyesuaikan medan ataupun kalau istilahnya kapan kita berubah warna hijau kita. Kalau kira-kira masuk dalam lingkaran merah kita. Berarti bisa jadi bunglon, bisa jadi reptil. Kayak gitu, Pak ya. Oh, bukan, Bang Indra, bukan seperti itu. Dalam kerja advokasi itu kan punya target ya. Target kita kalau hijau ya hijau, tidak boleh merah, tidak boleh kuning, tidak boleh ini. Tetapi menggalang sekutu untuk mendapat dukungan atas keberhasilan yang akan kita lakukan itu penting. Misalnya gini, ada pemahaman yang perlu saya jelaskan detail. Hari ini misalnya kita mengadvokasikan tentang kebijakan antara misalnya PDKS Semelu dengan publik ya. Nah, positioning kita itu berada di mana? Kalau positioning kita berada pada publik, maka sampai kapanpun, sampai kemudian proses ini selesai, kita tetap berada pada publik. Tidak boleh kita kemudian menjadi bagian dari perusahaan. Tetapi menggalang sekutu yang disebut galang sekutu ini adalah mengumpulkan orang-orang lain yang sama idenya dengan kita untuk kepentingan publik. Iya, maksud saya ketika kita memerlukan informasi, kemanapun kita harus masuk. Itu yang itu dibolehkan Pak Indra, memang seperti itu kerja advokasi. Itu maksud saya, bukan kita hari ini mendukung ini, ketika ini udah berubah pula, bukan itu maksudnya. Oh iya, betul. Kita harus bisa membaca situasi sebagai apa kita ketika saat itu, ketika kita memerlukan informasi. Itu yang saya maksudkan. Bahkan nih ada metode terbaru nih. Kalau saya kan, kalau misalnya diundang ke tempat-tempat khusus, misalnya mohon maaf, diundang tempat khusus, misalnya datang ke DPR. Saya itu akan berubah menjadi orang yang mengumpulkan seluruh dokumen yang ada di dalam itu pada kesempatan. Walaupun saya dituduh mencuri dokumennya. Karena apa? Pada tahapan-tahapan kerja tertentu, dokumen yang kita bawa pulang itu akan menguntungkan publik. Ada banyak teori-teorinya memang, dalam prakteknya itu akan berbeda. Cuman dari kita, Bang Indra, kondisional untuk mencapai target itu harus dibaca oleh kawan-kawan paralegal untuk memanfaatkan situasi untuk kemenangan yang harus dicapai. Jadi bisa jadi misalnya ada partai politik yang lawan hari ini sangat keras menantang Yara di Semelu misalnya karena dianggap selama ini Yara menjadi lawannya dia. Tetapi dalam metode berikutnya ternyata kita harus membangun galang sekutu dengan partai itu karena punya visi yang sama untuk membantu publik. Itu lumrah saja dalam organisasi. Caranya adalah yang penting code conduct-nya adalah kita tidak berubah dari apa yang sedang diperjuangkan kepada atas apa yang
tidak dikehendaki. Contoh gini, target kita adalah memenangkan pertarungan untuk publik ya. Jangan sampai kemudian dalam perjalanannya malah kita kemudian terjebak, sudah pula menyerang publik, itu tidak boleh. Itu bagian yang harus dipisahkan. Nah, memang untuk menemukan informasi-informasi yang penting itu kita memang harus berubah-berubah. Kadang-kadang kita bisa menjadi bagian dari mereka untuk mendapatkan sesuatu. Yang penting target dari kerja advokasi itu, kepentingan untuk publik itu tercapai. Saya hanya mengambil contoh Pak Indra gini, coba lihat tiba-tiba misalnya mohon maaf kalau kawan-kawan mengikuti Pak Sapar ya. Hari ini Pak Sapar bisa menjadi lawan yang tangguh bagi DPRA ya. Tapi begitu dia punya alat media advokasi untuk kepentingan yang lain, Pak Sapar kemudian tiba-tiba berada dalam lingkaran DPRA. Itu lumrah dalam kerja-kerja advokasi. Tetapi nilainya adalah bahwa keberadaan kawan-kawan Pak Sapar dan kawan-kawan bukan menjadi bagian dari untuk mengutamakan sesuatu yang berhubungan dengan kerja advokasi. Beliau menempatkan positioningnya yang jelas adalah bagaimana mendapatkan dokumen, narasi, ataupun apapun kebijakan untuk mencapai target yang tidak dicapai. Kalau dalam gugatan, misalnya ini jangan heran nanti tiba-tiba, kok hari ini Pak Sapar udah begini, padahal kemarin Pak Sapar hajar ini. Dalam kerja-kerja advokasi bisa jadi seperti itu. Misalnya ya, Pak Sapar bersama dengan kawan-kawan menghajar BPMA, Badan Pengelolaan Migas Aceh. Tetapi dalam prakteknya tiba-tiba, udah kelihatan Pak Sapar dengan orang BPMA. Itu bukan dianggap sesuatu yang salah dalam kerja advokasi. Karena apa? Cara memperoleh informasi-informasi update itu kadang-kadang memang harus dibutuhkan naluri kerja advokasi untuk mencapai target. Baik. Saya rasa sudah ada 3 orang ya. Bang Indra, bagaimana? Oke, clear Pak. Baik. Oke, berhubung sudah ada 3 orang, tapi sebelumnya kita minta kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya kita lebih kenal satu sama lainnya. Sekali lagi kami berharap kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya. Selanjutnya, berhubung sudah 3, kalau ada hal yang lain yang disampaikan, silahkan Bang Askalani. Saya terakhir Pak Alim bahwa gini, kawan-kawan yang sudah bergabung menjadi paralegal ini, gunakan kesempatan pada konteks keberadaan kita itu menjadi alat perjuangan untuk kepentingan publik ya. Metodenya macam-macam. Kerja-kerja advokasinya bisa dilakukan macam-macam. Tapi yang jelas, jadikan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Pertama, untuk upgrading sumber daya manusianya di daerah. Kemudian juga menjadi sekutu yang sangat tepat untuk menjadi orang-orang yang berada pada oposisi menjaga kerja-kerja pemerintah secara lumrah. Saya berharap keberadaan kawan-kawan paralegal itu tidak kemudian menjadi beban baru ketika dalam masyarakat, tapi kemudian menjadi penyemangat atau kemudian penyelesaian masyarakat itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan paralegal untuk kepentingan masa depan, khususnya untuk publik yang kita bantu. Demikian Pak Alif. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Askalani yang telah memberikan beberapa materi. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita jalankan di lapangan, sebab kita sudah menjalani atau mengikuti pendidikan ini selama 6 hari ya, dan hari ini merupakan 7 hari, dan hari ini merupakan hari terakhir, hari ke-7. Untuk itu kepada peserta, termasuk kepada Bang Askalani, minta kameranya diaktifkan Bang, kita ngambil foto bersama. Ya, ambil foto. Ya, kepada rekan-rekan yang lain yang belum, Reza, yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan. Baru Yulia Mulyani, M. Yamin, Arif Fazilah, Samsul, Riki Raldi, Imam, Riki, Siti, mohon kameranya diaktifkan semua. Kita foto bareng, foto bersama. Oke, next. Silahkan operator untuk mengambil foto. Ya, sana minumnya dia. 1, 2. Enggak kasih air hujannya dia, udah cepat. Oke, sudah cukup. Sudah cukup akuannya ya. Sudah. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Askalani
Semoga ada sekitar 30 menit lebih tadi menyampaikan materi kepada peserta. Semoga nantinya ke depan para peserta untuk melaksanakan di lapangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Askalani